Kita akan membuat gambar dalam dokumen latex ya. Jadi misalkan kita membuat file yang mengandung gambar. Jadi saya kasih nama gambar. Kemudian kita buat ya, kita buka filenya. Saya buka dengan Geany ya. Geany ini salah satu text editor yang ada di Linux. Di Windows bisa pakai Notepad atau WordPad. Ya, kita misalkan bikin dokumen kelas. Sekarang saya mau pakai standalone ya. Jadi standalone itu adalah bukan buku, bukan artikel, tapi satu lembar yang ukurannya sesuai dengan gambarnya ya. Jadi standalone ya. Kemudian saya bisa pakai seperti biasa bikin dokumen, lalu N. Setelah itu misalkan saya sudah mempunyai gambar ya. Di sini saya sudah mempunyai gambar ini ya, particle size .png ya. Jadi saya bisa masukkan gambar yang sudah ada. Berarti saya harus masukkan package dahulu, use package ya, graphics ya, pakai X ya, bukan pakai S. Nah, kemudian saya bisa panggil ya dengan menggunakan include graphics. Ukurannya berapa? Nama filenya apa? Ya, ukurannya misalkan saya mau selebar, oh ya, ini saya untuk supaya sama dengan skripsi, jadi ini saya bikin books saja ya, books. Kemudian ini ukurannya A5 ya. Jadi buku yang ukurannya A5 bukan A4 ya. Kemudian saya ukuran gambarnya ini mau selebar margin yang ada, yang tersedia, yaitu text width ya, selebar mungkin. Kemudian nama filenya tadi apa? Kita lihat kembali, particle size .png ya. Ini kemudian saya compile. CLatex tadi nama filenya adalah gambar ya. Boleh pakai .text atau tidak, sama saja. Ternyata tidak ada di situ ya. Ini pesan bahwa filenya tidak ada di situ. Jadi berarti saya harus masuk ke foldernya. Di sini kita lihat ya, sebetulnya ada di belajar latex /gambar. Jadi saya harus masuk ke sana, change directory ke gambar ya. Sekarang saya compile, book CLS not found. Oh, ini tidak pakai S harusnya ya. Ya, begitu ya, tidak ada error. Lalu kita bisa lihat filenya, gambarnya seperti apa. Kita buka file PDF-nya seperti itu ya. Jadi ini adalah bitmap sebenarnya, gambar bitmap, sehingga kalau saya besarkan sampai 400 kali, kita akan melihat gambarnya agak pecah. Sebesar berapa ya? Ini paling besar 500 ya. Jadi gambarnya seperti agak kabur ya, warnanya tidak tegas. Nah, sekarang sebetulnya gambar seperti ini itu kita bisa ganti ya dengan gambar yang berbasis vektor. Jadi vektor graphics ya. Kalau vektor graphics itu kita perbesar berapa kali pun tidak akan pecah ya. Ini kita catat dulu
ukuran filenya memang kecil tapi agak pecah. Nah sekarang biasanya kalau di skripsi pendidikan itu biasa suka ada post test sama pretest. Biasanya dipakai gambar bar chart ya. Nah untuk itu saya akan menggunakan bar chart dari TIKZ, maksud saya PGF plots ya. PGF plots ini memungkinkan kita menggambar uh, melalui vector graphics ya. Jadi saya mulai dengan gambar itu ya. Jadi saya sudah menyiapkan untuk menghemat waktu ya. Jadi gambar itu kita bisa lihat ada di sebentar di sini ya. Jadi kita lihat di sini ada kita perhatikan mulai dari begin TIKZ picture ya. Jadi file kita untuk menggunakan PGF plots harus dimasukkan use package PGF plots ini ya. Ini lebarnya mau berapa ya, atau mau text width silahkan ya. Kemudian ini kompatibilitasnya kita bisa tuliskan ya. Kalau yang sekarang sebetulnya 1.16 tapi ditulis 1.8 tidak mengapa ya. Kemudian setelah itu kita perhatikan mulai dari bikin TIKZ picture ya sampai end TIKZ picture ya. Ya jadi end TIKZ picture di bawah ya. Kemudian di dalam begin dan end TIKZ picture itu ada begin axis. Ini konfigurasinya kita bisa lihat ya, yang di dalam kurung kotak, awal kurung kotak dengan tutup kurung kotak. Di situ ada title ya, judul. Kemudian ini X bar ya. X bar artinya bukan bar yang vertikal tapi horizontal ya. Ini di dalamnya ada opacity. Opacity ini maksudnya tembus pandang atau tidak gitu ya. Semakin opak dia semakin tidak tembus pandang, jadi warnanya semakin jelas. Kemudian sumbu X nya dihilangkan karena biasanya yang tidak perlu itu kalau digambar juga nanti agak mengganggu inti pesan yang ingin disampaikan. Kemudian nih tick width nya nggak ada ya, jadi biar nggak usah pakai tick ya. Tick itu adalah pembatas tiap-tiap angka ya. Kemudian ini kelebihan ukuran. Jadi kalau biasanya udah paling kanan itu dikasih lebihnya 0,2% ya. Saya persisnya nggak tahu ini satuannya apa ya, mungkin poin bukan persen. Demikian pula untuk X ya. Untuk detailnya silakan dibaca tutorialnya banyak di internet. Kemudian di sini ada Y koordinat itu dikasih label latex, tools, distributions, edit ya. Ini datanya. Jadi yang pertama adalah sumbu X-nya, nilai X-nya. Ini adalah nilai Y-nya. Jadi seperti di sini kita bisa lihat Y-nya dikasih label latex, tools, distributions, dan edit. Jadi ini ada latex ya. Kemudian tools ya. Lalu ada distributions, lalu ada editors. Oh, bukan edit tapi editors ya. Nah, itu satu set. Ya, kemudian ada set satunya lagi ya. Itu ada di bawahnya add plot. Ya, kita punya nilai yang berbeda ya, kedua set ini berbeda ya, tapi sumbu Y-nya yaitu latex, tools, distributions, dan editors itu sama. Ini kalau dijalankan ya. Kalau dijalankan ini berada di folder bukan gambar, jadi saya harus naik satu level sebelumnya ya. Jadi saya harus sekarang saya compile, saya latex,
horizontal bar. Ya, kemudian kita lihat bersama gambarnya, hasilnya adalah seperti itu. Ya. Jadi kita lihat barnya itu, di sini belum terlihat ya. Sebentar, saya tutup yang satunya. Yang tadi belum terlihat ya. Ini saya tutup semua dulu ya. Ya, semua PDF saya tutup. Kemudian saya buka lagi yang horizontal dulu ya. Ya, kemudian bisa dilihat gambarnya ya. Jadi barnya itu adalah horizontal, bukan vertikal ya. Nanti kalau untuk yang vertikal ada, tinggal dirubah-rubah sedikit ya. Kita coba perbesar ini sampai 400 ya, tetap tajam. Bahkan sampai berapa? Coba kita bisa berapa? Ini udah maksimal ya. Ya, ini udah maksimal di komputer ini ya. Jadi ini tidak buram ya. Sementara itu yang tadi ya, tadi mungkin belum terlihat ya, mungkin tertutup tadi. Saya coba tampilkan yang pertama tadi, yang pakai include graphics ya. Ya, saya pastikan ini bisa terlihat. Jadi berarti ini saya tutup dulu ya. Ini harus lihat salah satu ya. Ya, ini buram ya. Kita perbesar ya, semakin kurang jelas. Coba bandingkan antara tulisan dengan gambarnya ya. Kalau diperbesar sampai misalnya kita punya banner, X banner, ini kalau image itu udah pasti kelihatan lebih buram dibanding dengan vector graphics. Jadi vector graphics sampai ukuran X banner pun ya, sampai A0 pun, satu gambar itu adalah satu A0 ukuran ya, itu masih belum pecah ya. Memang tidak pecah karena di situ pakai vektor, jadi tidak per pixel ya. Kalau bitmap itu per pixel, jadi semakin besar kan pixel semakin jauh ya, jarak antar pixel semakin jauh, jadi semakin buram ya. Oke, saya kembali lagi. Nah, jadi untuk skripsi itu ditekankan menggunakan vector graphics karena kualitas lebih bagus ya. Kita coba lihat ukuran filenya. Yang horizontal PDF 8,7 kilobyte, sementara yang tadi ya itu 79, jadi sekitar 10 kalinya. Ini untuk gambar yang sederhana saja ya. Jadi itu 10 kalinya. Nah, sekarang bagaimana jika kita mau memasukkan gambar yang tadi ya dalam file gambar ini? Yang tadi ya, jadi yang horizontal ini saya coba copy ya. Mana tadi yang TEX nya, kita cari ini ya. Saya copy, kemudian saya rename jadi namanya horizontal masuk ya. Ya, sekedar nama ya. Lalu saya masukkan ke dalam file gambar ya, di sini ya. Bagaimana caranya? Saya panggil saja input horizontal masuk. Udah, demikian sudah cukup, nggak usah pakai extension TEX karena itu adalah default, extension default. Tapi hanya boleh ada satu dokumen kelas. Yang tadi sudah ada, jadi berarti yang tadi dokumen kelasnya harus dihapus. Jadi saya kembali ke yang tadi. Sebentar, saya salah rupanya. Ini saya tertukar ya. Ini
Oh ya benar ya, ini yang lama ya, horizontal bar ini ya. Masuk ke gambar ya. Sekarang saya kembali ke yang tadi. Jadi di horizontal masuk, mana horizontal masuk? Nah ini ya, saya buka pakai Genie ya. Ini ya, ini saya hapus yang bagian atas ya, sampai dengan bikin TKZ picture. Bikin TKZ picture masih ada tetap, and dokumen jangan lupa dihapus. Save, lalu kita compile gambar ya. Jadi saya harus masuk ke folder gambar ya, jadi gambar itu ya, lalu saya compile Silatex Silatex apa, gambar, karena filenya adalah gambar.tx. oh oh iya, ini ada error karena horizontal masuk tidak berada di folder yang sama, melainkan di folder satu level di mana? Satu level di atasnya. Ya, jadi berarti saya harus memastikan lokasinya diketahui dengan benar. Ya, jadi di dalam gambar ini saya harus memastikan ini berada di satu level di atas. Jadi satu level di atas kita begitu ya. Titik slash itu artinya pergi ke folder satu level di atasnya. Ya, jadi sekarang saya compile kembali. Oh ini TKZ picture undefined. Jadi saya harus memasukkan yang tadi yang ada di dalam itu ya. Jadi saya masukkan use package-nya, use package pgf plots. Jangan lupa ada s-nya. Ini kalau nggak salah masih ada error karena kompatnya tidak ada. Coba kita coba aja. Oh, tidak ada error ya. Tidak ada error. Lalu kita lihat hasilnya. Ada di folder gambar, di gambar ini ya, ada dua gambar ya. Gambar pertama, mana gambar pertama? Sebelah ini terlalu besar ya, saya kecilkan dulu biar kelihatan. Ini gambar pertama, lalu gambar kedua ya, ada di dua halaman yang berbeda ya. Jadi ini halaman pertama, halaman kedua. Kita lihat ketajamannya ya, sangat berbeda ya. Yang bitmap itu, yang bitmap kelihatan lebih buram ya, kalau kecil jadi nggak kelihatan. Kalau yang dengan ini vector graphics, kecil pun masih terlihat ya, masih terlihat tuh ya. Coba bandingkan ya. Jadi terlihat bahwa kualitas vector graphics memang jauh di atas bitmap ya. Jadi dianjurkan, bahkan diwajibkan, gambar-gambar graphics itu menggunakan vector graphics ya, bukan bitmap. Untuk skripsi ya, ini masalah kualitas dan juga ukuran file jadi lebih kecil. Kedua ya, kalau memang tidak bisa misalnya gambar dalam bentuk foto, itu kita bisa gunakan bitmap ya. Tapi khusus untuk gambar graphics, gunakanlah vector graphics ya. Untuk gambar-gambar versi lain ya, misalkan saya mau buat ini dalam bentuk apa namanya, ini saya mau bikin dalam bentuk vertikal
sangat mudah ya. Ini tapi detailnya nanti silahkan dipelajari, tapi ini saya hanya rubah sedikit ya, yang mudah saja. Saya kasih nama vertikal ya, vertikal masuk ya. Berarti saya harus punya file namanya vertikal masuk.txt di folder di atasnya. Jadi yang ini saya copy. Jadi ini vertikal masuk. Sekarang saya rubah. Tadi yang kita lihat bahwa X bar itu menghasilkan gambar bar horizontal. Sekarang saya ingin gambar barnya vertikal. Maka ini saya ganti menjadi Y. Semua X diganti Y, semua Y diganti X. Ya gampang, segampang itu. Ya, jadi ini Y, lalu ini X, ini Y, X. Nah, sekarang yang agak lebih memakan waktu adalah merubah koordinat ya. Jadi ini kan tadinya X, ini harus dirubah jadi Y. Nah, ini saya copy paste saja X ya, begitu ya. Lalu ini juga lalu bawahnya juga ini juga. Yang satu set juga, satu set di bawahnya. Jadi semua yang angka dipindahkan ke kanan. Ya. Satu lagi. Ya, di save. Lalu kita compile gambarnya ya, file. Ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasil gambar. Ya, ini yang di yang horizontal. Ya, jadi halaman berikutnya adalah yang vertikal. Ya. Ya, semudah itu. Nah, sekarang untuk ini legendnya ya, masalah label. Label untuk X ini kan seperti terlalu panjang. Terkadang ingin dirotasi 90 derajat. Nah, itu silahkan dibaca manualnya atau tutorial atau informasinya di internet. Tapi terkadang kalau ini kita putar 90 derajat, berarti orang yang membaca harus memutar kepalanya juga 90 derajat. Itu memusingkan ya, jadi sebaiknya tidak sepanjang ini gitu. Ya, jadi sebaiknya tidak diputar, dengan konsekuensi labelnya jangan sepanjang ini ya. Disingkat atau ditulis ke bawah atau bagaimana caranya sehingga tidak perlu diputar 90 derajat. Akhirnya makanya sering orang memakai gambar seperti ini ya, gambar yang barnya itu horizontal. Nah, keuntungannya kalau gambar yang barnya horizontal semacam ini item yang dikasih label ini bisa banyak, lebih banyak daripada kalau seperti ini ya. Ini lebih terbatas. Demikian mengenai gambar ya. Untuk cross reference, mengacu pada gambar, kita akan bahas pada tutorial berikutnya atau tutorial yang lain. Selamat mencoba.